Silakan. Siap, makasih. Ini Mas Gali. bengong-bengong Selen. Iya, aku Ini berarti. di luar ekspektasi banget ini bisa sampai kayak gini. Halo. Iya bener. Yanda. Atalah. Oh ya, Atalah. Halo. Gali. Yanda, Nah. Mas Gal. Mungkin Silakan, boleh Mas. agak ke tengah, Mas. Oke. Siap. Kenalan dulu. Halo. Andrew. Mas Andrew, Dewa, Mas Dewa. Oke, saya Irianda. Di sini? Oh. Sini Mas. Oke. Saya di mana nih? Oh, Atala boleh di sana mungkin ya. Oke, nah sebelum itu kami juga mau memperkenalkan kepada Anda, teman-teman dari Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini adalah teman-teman dari komunitas Yoyo Indonesia, begitu kan? Dan Mas Gali ini adalah koordinator komunitasnya. Terima Siap. kasih sudah main-main ke Sapa Indonesia Akhir Pekan hari ini dan membuat saya, Valen dan Irianda itu kagum karena Ini mata sejatinya sampai agak perih nih, nggak ngedip soalnya. iya, Ya, soalnya saudara. kami cuma bisa pakai satu tangan gitu sampai sekarang. Nggak cuma satu tangan doang, Len. Tadi Len ada sampai ke atas-atas gini. Iya, dan terus kalau dilihat itu tuh kayak benangnya itu ya, apa sih aku bilangnya berarti ya? String sih. String. Nah, String, stringnya ya? itu tuh Oh. bisa sampai yang nggak cuma satu garis doang gitu. Itu bahannya apa sih kalau ini ya? Sama ya? Sama. Polyester. Oh, kayak gini. Ke katun polyester sih. Jadi Iya. bisa ngatur tensionnya sendiri. Karena Tapi sebenarnya ini dari dulu nggak berubah kan, Mas? bahannya? dulu kan mungkin lebih ke hanya katun aja ya. Oh, oke. Sekarang udah ada campuran polyester jadi nggak gampang Putus ya? Putus. Oh, Jadi ada oke. tensionnya lebih kuat. Oke, jadi sebelumnya saya ingin nanya dulu, Siap. Mas Gali sama teman-teman ini tergabung dalam satu komunitas atau memang sendiri-sendiri? Ya kita sih Awal mulanya deh. Awal mulanya kita di 2004 itu kita bentuk sama-sama penggemar yoyo ya. Ya. Kita bentuk komunitas Yoyo Indonesia namanya. Hanya aja bentukan sebuah komunitas ya penyuka ya atau penggemar. Kemudian seiring jalan tambah banyak yang suka. Akhirnya di 2010 itu kita bentuk namanya IYCF. IYCF. Indonesia Oh. Yoyo Club Federation. Nah, di situ lebih ke arah karena kan di worldwide sendiri di dunia itu yoyo sendiri udah dianggap sebagai olahraga kreatif ya. Urban sport gitu ya? Urban sport. Oke. Jadi ada apa ya? Organisasi juga. Oke. Namanya IYYF International Yoyo Federation. Nah, kebetulan Indonesia sanction masuk di IYYF. Oh, udah sama. Lewat IYCF itu sendiri. Nah, di IYCF itu ngatur segala bentuk kompetisi, event dan ya penggiat-penggiat yoyo semuanya. Seluruh dunia ya? Seluruh dunia. Oke. Kalau nggak salah juga di Bali nih sering ada juga kompetisi Ya, Bali. dunia levelnya ya? Ya, Bali itu kemarin di 2010 ada Bali International Yoyo Open. Oke, Itu Yoyo Open. Yoyo Open. Jadi open dan berarti kompetisi itu bisa diikuti oleh semua negara. Ya, Kemarin tuh ada US datang, dari Jepang datang, Malaysia datang, Singapura. Terus ya itu. Terakhir Oke. kita kompetisi nasional itu 2018. 2018 Itu juga ya? Sebelum pandemi juga sebelum sih pandemi ya. Pas setelah itu kita vakum karena nggak boleh kumpul ya. Yang kebetulan minggu depan kita mau adakan nasional kita lagi yang Oh, pertama. minggu depan ya? Yes, gitu. Pesertanya udah ada berapa tuh kalau daftar? Kalau peserta karena tingkatnya nasional kurang lebih sekitar 60 orang ya. Tingkat nasional ya? Tingkat nasional dari Luar biasa. ya. Dan kita lagi ngobrol gini juga praktis tetap aja ya. Karena pada dasarnya ini apa ya? Nagih. Enggak, pertanyaan kok Edik bisa gitu sih kayak gitu? kelihatannya. Gitu loh Mas Andrew mungkin. Iya, masalah memori memang. Tapi awal mula latihan dan tertarik sama yoyo waktu itu kapan? 2007-2008. 2007-2008 ya? Iya. Semenjak itu gas Yang terus itu main sampai terus. sekarang main Sampai terus. sekarang. Yang awal mula dimainin kalau saya kan dulu ya taunya yoyo kayu gitu kan. Iya. Tapi kalau dilihat di sini kan udah banyak banget nih jenisnya nih. Ini salah Warnanya satunya nih lucu-lucu. saudara nih. Dulu awalnya gimana waktu itu? Ngelihat apa kemudian kok bisa tertarik? Awalnya itu ya coba lihat, wah kayak seru nih yoyo. Karena nggak semua orang bisa main yoyo. Ah. Main yoyo tuh butuh kayak kreativitas, ngatih otak juga. Nggak kayak misalnya contoh ada mainan-mainan yang nggak ada latih otak kan biasa aja kan. Kalau ini Iya. kan latih otak kita ngelatih gerakan juga. Untuk mengisi waktu luang juga bisa ini. Dan menurut saya sih seru. Seru Makanya gitu ya? terpancing dan ada kontes-kontesnya. Akan diadain minggu depan. Oh. Jadi udah berapa tahun dong main yoyo? Kalau main itu berarti dari 2008. Itu umur Sampai berapa? sekarang ya? Umur berapa tuh waktu itu? SD.
SD ya? Iya benar, Oh iya, karena saya ini juga tuh SD. banyak banget dijual di depan SD gitu biasanya kalau di kayu ya. Berarti abis Ya, itu, awalnya Kalau kayu, kayak gini kan awalnya nggak kayu. jarang lihat di depan SD saya nih kayaknya. iya kalau itu jarang kan Kalau kalau itu bilang tali tadi lepas. yoyo kayu. Oh. Jadi yoyo itu Yoyonya- ada beberapa divisi ya. Ya. Sesuai perkembangannya ada 1A, 2A, 3A, 4A, dan 5A. Bedanya apa Mas? Bedanya kalau 1A mungkin 1A yang lagi dimain Mas Dewa Dewa, itu. oke. Jadi tali itu terikat di jari terhubung. Jadi dia bisa apa ya seperti yoyo biasa, tapi yoyonya udah tipenya unresponsive. Dia udah nggak bisa naik lagi dengan Oke. sendiri, ada tekniknya. Terus 2A yang tadi mungkin Mas Dewa main 2 tangan. Hah? 2A dan 3A itu double hand. Double hand, ya? 4A ini 4A. Ini 4A. Bedanya yoyonya tidak terikat. Oh, jadi ini bisa lepas? Bisa boleh contohin? Coba. Oh ini sama ya? Sama. Nah ini coba Mas Andrew nih, kita 4A. lihat. Jadi ini terlepas. Iya. Yes. Ini benar-benar ngelatih Lah. konsentrasi. Sebentar. Kok bisa gitu? Ini terlepas tuh. Iya Iya makanya. benar-benar intinya nggak ada sumbu ininya Iya. ya. Gimana? Awalnya ini gimana Mas? Ya, Udah belum cuma seperti, di tetap biasa. belum seperti biasa. Biasa. Ada cara naikinnya juga. Tuh. Naikinnya sama sekali biasa. Tuh. Gitu. Yang bedakan tali lepas mungkin ininya lebih sempit daripada yang Gapnya, celahnya. Oke, Celah. oke. celahnya. Terus ada satu lagi 5A. 5A? Nah, 5A itu yoyonya tidak terikat di jari. Tidak terikat di jari. Nggak ada ininya, nggak lewat ada tumpuannya. pakai Atala ya? ya, atala contoh nih. Coba. Jadi Kok ada dadunya? ya, balancer namanya. Jadi Oh. Iya. Lah, sebentar. ya. Oh, jadi nggak dimasukin Ya, ke jari. Iya. betul. Dan dia terlepas juga dari ininya. Enggak, dia yoyo terikat di tali tapi tidak Coba terikat lihat. di jari. Sorry ya, Tala ya. Iya. Jadi udah nggak terikat di tangan lagi, saudara. Ini makin luar biasa banget nih inovasinya. Jadi pakai dadu gini lucu ya. Kalian mau megang mungkin terkesima banget kayaknya. Iya, soalnya tapi kalau ini kan tetap terikat di ininya ya. Yoyo. tetap Oh, terikat di iya. tali. Kelihatannya kalau yang ini harus belajar lama gitu ya. Kalau Mas Dewa, berarti sering ikut lomba-lomba juga? Lomba, alhamdulillah udah level Asia sudah pernah di Singapura. level Asia. Yang puncaknya kemarin 2015 itu ikut World Yoyo Contest, kejuaraan dunia di Tokyo, Jepang. Di Tokyo. Tokyo, Jepang. Waktu itu kejuaraan dunia. pesertanya berapa, Mas? Pesertanya ratusan dari seluruh dunia Ratusan. soalnya gitu dari Sampai tingkat apa waktu itu, Mas Dewa? Waktu itu kan ada di World itu ada 4, dia tuh kayak ada wild card, penyisihan, preliminary, semifinal sama final. Saya tuh baru sampai preliminary. Oke. Baru sampai prelim tuh udah fail, tapi ada teman-teman yang masuk sampai semifinal tuh udah ada. Oke. Kalau penilaian mungkin ke Mas Dewa juga deh, nggak apa-apa deh. Pas di Tokyo kemarin, penilaiannya itu kalau dalam kompetisi udah skala internasional kayak gitu, apa aja sih Mas yang dinilai? Kalau penilaian itu ada 2, ada technical sama performance score 2. Jadi itu 50-50 dia. Jadi yang dinilai itu pertama triknya seberapa susah sih. Itu masuk technical tuh. Technical itu seberapa susah, seberapa rumit. Nah kalau performance score itu gimana kita performance-nya barengan sama musik, temanya pakai sinkronisasi, Iya, sinkronisasi. iya, koreografinya. pakai panggung, terus apa Catchy namanya sih. showmanship. Ayo maksudnya biar orang tuh kayak DJ gitu loh. Apa namanya biar orang tuh crowd-nya iya. riuh gitu. Kalau di dunia olahraga itu ada renang indah, ini yoyo indah atau namanya apa? Jadi kalau dilihat tuh kayak enak aja dipandangnya tuh enak. Jadi orang triknya jago sama performance-nya bagus, itu dia pasti juara. Itu musik Gitu. juga yang milih si Yes, pesertanya sendiri. Betul. Jadi kita samain triknya tuh sama musiknya jadi dep dep, kita juga triknya tuh dep 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 gitu. Jadi Iya, masuk iya, beatnya. iya. Kayak gitu. Oke, kalau udah lomba tingkat internasional kayak gini, apa sih Mas yang jadi masih sampai sekarang masih jadi tantangan, masih ngerasa sulit mainan yoyo ini? Kalau sulit sih pasti nomor 1 adalah kompetitornya ya. Karena levelnya dunia semua. Karena kita dari Indonesia itu kita paling tinggi perwakilan kita tuh juara Asia. Juara Asia. Juara Asia 2 kali berturut-turut, 2013 sama 14, namanya Ahmad Karisma. Iya. Kita belum pernah ada dari Indonesia tuh yang juara dunia tuh belum Paling tinggi pernah peringkat ada. 6 ya? Peringkat 6. Peringkat orang yang 6 sama. dunia ya? Ahmad Karisma juga namanya. Oh, sama. si juara Asia yang itu juara ya? Asia 2 kali tadi. Gitu karena memang sangat sulit sekali ya gitu loh di sana dan pastinya kan sekarang banyak banget komunitasnya. Nah di Indonesia ini kita tuh masih benar-benar minor, masih dikit banget gitu. orang-orangnya. Iya. Gitu kalau di sana tuh mungkin tiap RT tuh ada yang main yoyo. Jadi sekali berkumpul rame banget. Jadi sharing triknya juga makin lebih banyak dan lebih jago. Kalau di sini kita jarang.
Oke. Sedikit banget. Itu pengalaman Mas Dewa ya, Mas Gal ya. Nanti kita tanya juga pengalaman Mas Andrew dan juga Atala, dan tentunya biasa Valen juga akan belajar bagaimana main yoyo. Jadi sudah ini tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Lihat ya, Mas.